Oke, halo semuanya. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk mereview aplikasi Dana. Nah, jadi Dana ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai dompet digital. Oke, mari kita lihat ya. Ini adalah pengalaman saya setelah menggunakan aplikasi Dana selama beberapa waktu ini. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, ini dari cara menggunakannya ya. Nah, untuk cara menggunakannya, ini menurut saya cukup mudah. Saya juga sudah mencoba transaksi di beberapa toko. Kita hanya tinggal mengklik saja yang tombol pay ada di bawah ini. Nah, setelah itu kita langsung menyeken barcode-nya. Tinggal kita scan barcode, kemudian masukkan jumlah uang. Setelah itu pembayaran selesai. Nah, jadi seperti itu. Untuk pembayarannya menurut saya menggunakan aplikasi Dana ini cukup mudah untuk dilakukan dan tidak ribet. Tinggal kita klik, nanti akan terscan secara otomatis. Nah, itu dia dalam hal cara membayar. Kemudian yang kedua, dalam hal top up. Nah, untuk top up, untuk aplikasi Dana, ini juga setelah beberapa kali saya melakukan top up, menurut saya aplikasi Dana ini cukup mudah dan sangat cepat masuknya. Jadi begitu kita isi saldo, di mana sih kita isi, setelah transaksi selesai, kemudian kita keluar dari ATM atau dari mana saja, itu ketika kita mengecek saldo, maka dia akan langsung terisi dan sangat cepat menurut saya ya. Nah, jadi saya sudah beberapa kali mengisi saldo ini lewat Briva BRI. Ini tinggal kita masukkan saja. Nah, nanti kalau kita ingin mengisi top up, nanti akan muncul kode seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan akun Briva dan jumlah pembayaran yang ingin kita masukkan. Berapa jumlah uang yang ingin kita masukkan. Jadi untuk cara men-top up itu cukup mudah dan cukup simple kalau menurut saya. Itu dia. Selain itu juga kita selain bisa menggunakan dari bank-bank yang ini ya, dia ada banyak sekali kerjasamanya, ada BCA, BRI dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan bank ATM bersama. Jika seandainya di sini tidak tertera bank yang kita gunakan, kita bisa menggunakan ATM bersama. Nah, ini dia bank lain. Kita tinggal pilih bank lain. Kita klik bank lain. Nah, nanti akan masuk ke sini. Jadi untuk bank lain itu dia akan diarahkan ke rekening Bank Permata. Nah, seperti ini kodenya. Ini sama seperti cara mentransfer uang ke nomor rekening lain seperti itu. Jadi untuk top up-nya juga cukup mudah ya menurut saya. Itu dia. Selain dari bank, di sini juga kita bisa mengisi melewati toko-toko. Nah, jadi yang bisa kita gunakan di sini ada Alfamart, Alfamidi, dan atau Lawson. Ini dia. Tinggal kita masukkan nomor HP kita. Tuh, cukup simpel. Kemudian selain dari yang toko Alfamart, ini kita juga bisa mengisi melalui Pegadaian. Nah, ini di Pegadaian. Tinggal kita masukkan nomor dana kita. Nah, selain Pegadaian, kita juga bisa mengisi melalui kantor pos. Ini dia. Kita bisa mengisi melalui kantor pos. Kemudian ada juga agen-agen lainnya. Nah, ini seperti Ramayana, Blumart, Akses. Itu dia. Ada juga bisa one click BCA. Nah, jadi untuk isi saldonya cukup mudah dan simple caranya. Bisa dibilang untuk isi saldo atau top up itu cukup lengkap. Kalau menurut saya cukup lengkap. Nah, kemudian kita lihat dari mengirim atau meminta uang sesama aplikasi Dana. Nah, jadi untuk mengirim, kalau kita ingin mengirim ke teman, ini dia ada pilihannya teman atau ke bank, atau kita ingin tarik tunai, itu semuanya ada pilihan-pilihannya. Itu dia. Jadi, untuk mengirim uang hanya tinggal memasukkan rekening bank atau nomor telepon kalau kita ingin mengirim ke nomor Dana. Nah, untuk nomor teleponnya juga menurut saya ini cukup mudah ya, cukup simpel dan tidak ribet. Itu. Nah, kemudian kita lihat fitur-fiturnya. Kita lihat fitur-fitur apa yang tersedia yang ada di aplikasi Dana. Nah, jadi untuk fitur-fitur yang tersedia di sini adalah misalnya kita ingin mengisi pulsa.
Jadi dari aplikasi Dana ini kita juga bisa mengisi pulsa dalam keadaan darurat. Kita hanya tinggal memasukkan nomor telepon yang ingin kita isikan pulsanya, seperti itu. Nah, jadi tinggal kita pilih saja. Ini ada jumlah-jumlah pulsanya, dan juga menurut saya untuk harga pulsanya ini juga cukup murah. Cukup murah. Kita lihat di sini ya. Untuk yang 5.000 itu harganya 6.000. Yang 10.000 harganya 11.000. Kalau di luar biasanya yang 10.000 ini bisa dijual dengan harga 12.000 atau 13.000. Tetapi dengan aplikasi Dana di sini hanya seharga 11.000 rupiah. Kemudian kita lihat yang 20.000, 25.000, 30.000 dan 50.000, 75.000. Ini harganya sesuai dengan harga pulsa. 20.000 harganya 20.000 juga. Begitu juga dengan yang 75.000. Tetap dia tidak ada penambahan harga. Kalau kita beli di luar pasti ada tambahan 2.000 atau 3.000-nya. Nah, di sini kita lihat yang harga 150.000. Yang harga 150.000 harganya itu adalah 146.000 saja. Jadi ada diskon 4.000. Itu dia, ada pengurangan 4.000. Sedangkan jika kita ingin membeli pulsa 200.000, ini harganya hanya 195.000 saja. Ada potongan 5.000 rupiah. Sedangkan yang untuk 100.000 ini harganya 292, ada potongan 8.000 rupiah. Tuh, kalau kita ingin membeli 500.000, ini ada harganya 485.000, ada potongan 15.000. Nah, jadi itu guys untuk pengisian pulsa ya. Jadi menurut saya pengisian pulsa ini cukup worth it lah, cukup murah. Begitu juga dengan yang paket data seperti itu. Nah, ini dia paket datanya. Ada banyak sekali tersedia, hanya tinggal kita saja yang memilih. Kemudian selain itu juga, selain pulsa dan data, di sini kita bisa dana deals. Jadi, apa itu dana deals? Jadi dana deals ini itu merupakan salah satu merchant ya, dimana ini adalah ada banyak sekali diskon-diskon. Kalau kita ingin menggunakan diskon, kemudian kita bisa membeli. Nah, misalnya di sini harganya Rp500, kita bisa membeli di toko Yoshinoya itu dengan voucher seharga 10.000. Seperti itu, ada banyak sekali. Nah, ini dia. Ini adalah merchant-merchantnya. Itu dana deal. Oke, di sini kenapa Kemudian, untuk merchant ini saya kasih poin 5? Karena menurut saya merchant yang ditawarkan oleh Dana ini cukup sedikit ya, tidak beraneka ragam seperti yang ditawarkan oleh pesaingnya. Oh, titik 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 titik. Itu dia. Jadi untuk merchantnya menurut saya cukup kurang. Jadi perlu ditambah lagi oleh aplikasi Dana. Di sini kita lihat kalau kita ingin eh ini dia ya, kita lihat fitur-fitur yang lain. Nah, kita langsung saja ke bills. Jadi dana ini bisa digunakan untuk apa saja. Nah, jadi dana ini yang pertama kita bisa menggunakan untuk my bills. My bills ini apa? Jadi my bills ini merupakan salah satu fitur dari dana jika kita ingin membayar hal-hal yang hal-hal yang berlangganan lah, seperti itu. Misalnya di sini kita ingin berlangganan nomor pulsa. Jadi kita bisa membuat langganan baru, contohnya ya, kita buat langganan baru. Nah, jadi untuk buat langganan baru ini saya ambil contoh internet dan TV kabel. Nah, jadi misalnya kita sudah membuat apa namanya? Kita sudah menentukan tanggal pembayaran dari internet atau TV kabel ini. Kita hanya tinggal menambahkan tagihannya. Nah, dari internet ini kita apa? Kalau saya itu IndiHome, IndiHome. Nah, ini dia. Kemudian kita masukkan ID pelanggan. Nah, kita cari ID pelanggannya. Oke, ID pelanggan. Aduh, di mana ini ID pelanggannya? Jadi tidak ada ya. Nah, jadi setelah kita masukkan ID pelanggan, kemudian kita masukkan jumlahnya dan kita akan menentukan tanggal pembayaran. Jadi jika di aplikasi Dana kita ada tersedia saldo, itu akan otomatis terbayar. Begitu juga dengan listrik. Kita hanya tinggal menentukan saja tanggal berapa
pembayaran listrik yang kita inginkan. Itu dia, itu adalah yang langganan. Jadi aplikasi Dana ini bisa buat untuk berlangganan. Nah, ini dia listrik. Itu dia, ada banyak sekali ya. Jadi tinggal kita menambah saja tagihan apa yang ingin kita buat. Itu dia. Jadi ini kita bisa gunakan sebagai pembayaran bills, internet, listrik, telkom, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini dia listrik tadi. Selain listrik itu juga ada air, ini telkom, PNG gas, TV kabel atau internet, ataupun cicilan, kartu kredit, samsat, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini adalah fitur-fiturnya, billsnya. Nah, sedangkan untuk bagian entertainment ini ada item digital, digital games, video, dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan lain, untuk Dana, ini kita bisa menabung. Jadi menabung ini tergantung kita ingin membuat tabungan itu berupa apa. Jika kita ingin membuat tabungan dalam jangka panjang, kita bisa memilih tabungan emas. Nah, untuk tabungan emas ini kita juga harus tahu lah, maksudnya di sini kita harus bisa membaca situasi. Artinya pada saat harga emas turun, nah itulah saat yang tepat untuk kita membeli emasnya. Kemudian pada saat emas naik, itu adalah saat kita menjual emasnya. Nah, jadi untuk pembelian emas di sini ini juga sudah ada fitur-fiturnya, di mana sudah tersedia grafiknya. Ini ada grafik harga beli emas dan ini adalah harga jualnya. Nah, jadi aplikasi Dana itu sudah menyediakan platform seperti ini ya. Jadi cukup lengkap. Menurut saya cukup lengkap jika kita ingin melakukan investasi emas. Ini adalah tabungan jangka panjang. Itu dia. Kemudian selain emas, di sini kita bisa mengecek. Misalnya kita ingin menabung ini, kita misalnya sebentar guys. Misalnya kita mau membeli emas, sini kita beli, contohnya ya, kita masukkan jumlahnya. Misalnya kita ingin membeli dalam rupiah, kita masukkan uang 100.000. Nah, dari 100.000 nanti akan tertulis berapa total berat emas yang akan diberikan, yaitu 0,11,63 gram. Itu adalah harga emasnya kalau kita ingin menabung seharga 100.000. Atau di sini juga kita bisa membeli sejumlah 50.000. Bisa, kita bisa menabung jumlah 50.000. Kita akan mendapatkan emas sebesar 0,0581. Itu dia. Jadi tidak usah menabung dalam jumlah banyak, kita bisa menabung dalam jumlah yang kecil seperti itu, dia sudah tertera langsung. Atau kita ingin membeli dalam gram, misalnya kita 1 gram emas. Nah, di sini 1 gram emasnya harga belinya adalah 856.000. Itu dia. Jadi jika kita ingin menabung jangka pendek, kita bisa menabung di emas. Kemudian di dana bisnis di sini adalah jika kita mempunyai toko, kita bisa mendaftarkan toko kita ke dalam aplikasi Dana ini supaya orang-orang bisa membeli atau membayar uang tidak melalui uang cash tetapi melalui aplikasi Dana. Ini dia. Ini adalah Dana bisnis. Jika kita ingin mendaftar, tinggal klik daftar sekarang. Nah, ini dia. Tinggal kita isi kelengkapan-kelengkapannya. Ini adalah untuk bisnis, dana bisnis. Nah, kemudian jika kita ingin membuat dana goal, dana goal di sini maksudnya itu adalah tabungan yang ingin kita buat, ingin kita capai. Kita ingin apa sih? Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini kita misalnya kita buat impian baru. Oke. Jika kita ingin membuat impian baru, di sini sudah melebihi batas ya, saya sudah menabung. Nah, jadi kita buat impian baru, kita ingin apa? Di sini saya ambil contoh, saya ingin pergi liburan. Kemudian, berapa target tabungan yang akan saya capai? Yaitu saya tulis di sini harganya. Kemudian, isi saldo. Nah, tinggal kita isi jumlah top up. Nanti dia akan otomatis terisi, diambil dari saldo Dana dan akan masuk ke dalam Dana Goals ini. Jadi Dana Goals ini seperti celengan pribadi kita. Kita bisa memasukkan, kita bisa top up terus menerus ya sampai dengan dana yang kita butuhkan itu tercapai nilai maksimalnya. Nah, jangan khawatir, Dana Goals ini bisa kita langsung kita tarik. Nah, ini dia, bisa langsung kita tarik.
tinggal kita tarik saldo, tarik, itu dia. Jadi tidak usah terlalu takut kalau dananya tidak bisa diambil. Atau kita ingin mengubah impian dari liburan, kita ingin mengubah, misalnya kita tarik untuk ubah impian membeli HP. Nah, tinggal kita ubah impian. Nah, gitu dia. Jadi aplikasi Dana ini juga bisa kita lakukan sebagai celengan pribadi kita untuk berlibur atau lain sebagainya. Pokoknya impian kita lah, kita ingin seperti apa. Nah, itu dia. Itu dia untuk asuransi. Nah, sekarang kita lihat asuransi. Untuk asuransi, di sini juga ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan ya, misalnya seperti dana siaga. Nah, jadi untuk dana siaga, di sini tersedia beberapa macam jenis asuransi yang disediakan oleh aplikasi Dana. Nah, jadi mari kita lihat ya, asuransi apa yang bisa kita beli. Kita ambil contoh, misalnya kita mau membeli asuransi. Nah, jadi asuransinya mulai dari, nah ini dia, ada asuransi motor. Di sini ada asuransi motor. Kemudian asuransi COVID. Ini motor ini 50.000 per bulan untuk apa saja? Misalnya untuk kehilangan dan kerusakan motor atau kecelakaan diri dan cacat permanen total. Kemudian ada asuransi kesehatan COVID-19. Ini mulai dari 15.000 per 3 bulan. Apa saja yang kita untungkan, yaitu santunan meninggal dunia akibat COVID dan lain sebagainya. Ini adalah ini juga ada juga asuransi untuk gadget kita. 25.000 per 12 bulan. Dimana misalnya HP kita kecurian atau perampokan dan lain sebagainya, atau tiba-tiba mengalami kerusakan yang tiba-tiba, itu dia akan diterima maksimal 1 juta rupiah asuransi gadget. Kemudian ada juga asuransi kesehatan Aksa. Ini ada 288.000 per bulan. Itu dia. Jadi ini adalah santunan tunai untuk rawat inap ya, maksimal 30 hari. Nah, ini asuransi kesehatannya, ada juga beberapa hal. Ada juga asuransi jiwa Aksa. Ini dia. Misalnya pada saat kita meninggal dunia akibat kecelakaan atau sakit itu maksimal 27 juta. Ada juga santunan untuk cacat tetap akibat kecelakaan, itu juga 27 juta. Nah, jadi untuk asuransi di sini ada juga banyak sekali menyediakan fitur-fiturnya. Jadi tinggal kita saja yang memilih yang mana yang ingin kita lakukan. Nah, ini Fay Insurance ini adalah untuk membayar asuransi-asuransi. Selain asuransi dari Dana, ini kita bisa membayar asuransi dari luar. Misalnya kita ada mengikuti asuransi BNI Life, Bumi Putra, Ciputra Life, Manulife, dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali ya asuransi-asuransinya. Jadi kita bisa membayar dari aplikasi Dana ini. Itu dia. Nah, ini juga ada BPJS Kesehatan. Itu dia. Nah, kemudian untuk charity, ini juga ada untuk berbagi amal. Ini ada dompet duafa, ada juga dana donasi. Nah, jadi untuk dana donasi di sini kita lihat ya. Ini misalnya kita bisa ya. Jadi untuk kita bisa, ini juga kita bisa berbagi. Jika kita ada rezeki lebih, kita bisa berbagi. Nah, ini misalnya banjir di Sintang Kalbar belum surut. Kemudian wujudkan mimpi Mang Toha. Tebar karpet masjid, borong dagangannya, sembako, itu dia. Jadi ada banyak sekali jika kita ingin berbagi dengan orang-orang ya. Di sini sudah tersedia juga jika kita memang tergerak hati kita untuk berbagi. Nah, ini untuk transportasi juga ada, untuk parkir ini juga bisa. Kalau kita ingin um, membayar parkiran, scan tiket parkir, itu dia. Cukup banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita gunakan ya. Nah, untuk belanja dia bekerja langsung dengan 3 toko online, yaitu Lazada, Bukalapak, dan Happy Press. Nah, mungkin untuk Lazada dan Bukalapak ini adalah dua aplikasi yang mungkin paling sering kita gunakan. Jadi pada saat kita berbelanja di Lazada, jika kita ingin membuatnya lebih mudah, kita hanya tinggal memilih membayar menggunakan aplikasi Dana dan langsung set terbayar. Gitu ya. Kemudian untuk kesehatan ini juga ada info COVID, itu dia. Nah, jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk aplikasi Dana. Oke, jadi untuk aplikasi Dana ini juga kelebihan yang ingin saya tambahkan itu misalnya ada banyak sekali game-game di luar sana, game atau permainan yang membayar kita ya pada saat kita bermain. Nah, sepengalaman saya rata-rata permainan itu menggunakan
aplikasi pembayarannya itu adalah ke aplikasi Dana, itu dia. Jadi saya sudah ada beberapa kali mentransfer uang dari game atau permainan yang saya mainkan ke aplikasi Dana ini. Itu dia. Jadi menurut saya aplikasi Dana ini sudah cukup lengkap untuk kita gunakan dan juga cukup aman untuk kita gunakan karena dia untuk pembayarannya saja itu kita sudah menggunakan berbagai macam fitur keamanan ya. Pokoknya ada banyak lah fitur-fitur keamanannya yang harus kita isi. Ini dia yang harus kita isi sehingga menurut saya untuk Dana ini